Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan, NPM saya 22351048. Saya dari kelas 6A. Di sini saya akan melakukan tugas UAS, yaitu visualisasi dari dataset yang telah dibagikan untuk anggota kelas A. Nah, di sini saya mendapatkan dataset tentang kasus kriminal. Nah, yang dimana ada 10 atribut yang saya dapatkan, yaitu ID kasus, nama pelaku, kebangsaan, tahun lahir, jenis kelamin, tanggal kejadian, lokasi, hukuman, korban, dan terakhir fakta penting. Nah, di sini telah kita lihat untuk dataset dari kasus kriminal itu sendiri. Kita lanjutkan ke dalam Neo4j-nya. Untuk melanjutkan project tersebut, kita membuat folder project. Nah, di sini saya telah membuat folder projectnya itu, saya beri judul yaitu UAS basis data grafik. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dalam Neo4j browser, kita melakukan import dataset yang telah diberikan tadi. Nah, jadi kita menekan import, tapi saya sudah mengimport, jadi kita bisa lihat dari sini. Nah, ini adalah hasil import dataset yang kita miliki. Nah, karena pengumpulan dari tugas tersebut dengan GitHub, jadi saya melakukan copy paste di halaman GitHub, tepatnya di praktikum UAS basis data grafik ini. Nah, lanjut, setelah kita melakukan import, kita langsung masuk ke dalam Neo4j browsernya dengan menekan open. Terus saya sudah melanjutkannya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasannya saya telah melakukan masukan dari kode Caper query tentang dataset yang telah kita buat dengan perintah sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat saya memasukkan perintah load CSV with headers from file dataset kriminal kasus. Nah, ini adalah dataset yang telah kita import tadi. Nah, kemudian saya memasukkan perintah lainnya, yaitu dengan node labels lainnya. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat dari halaman yang sebelah kiri ini, yaitu node labelsnya ada kasus, ada korban, ada lokasi, negara, dan pelakunya. Untuk tipe relasinya itu ada berasal dari, menimpa, terjadi di mana, dan apa yang terlibat. Nah, setelah kita masuk ke dalam Neo4j browser ini, kita melanjutkan dengan indeks HTML. Nah, yang dimana fungsi dari indeks HTML ini adalah melanjutkan project tadi dengan neofish.js. Nah, di sini saya menggunakan neofish.js. Nah, bisa kita lihat di sini sedikit mungkin tertera bahwasannya saya menggunakan neofish.js atau judul yang telah saya berikan tentang visualisasi kasus kejahatan dengan neofish.js. Nah, di mana neofish.js ini akan menyambungkan server URL atau ke dalam browser lainnya. Nah, dengan server URL seperti yang bisa kita lihat ini,
localhost 7687, kemudian ada server user dengan Neo4j, dan server password. Nah, sebelumnya server password ini adalah password yang telah kita lakukan di dalam pembuatan project awal tadi. Nah, di sini kita memasukkan nama project dan passwordnya. Nah, kita lanjutkan dengan melihat visualisasi kasus kriminal ini. Kita masuk dengan open with live server. Nah, di sini kita bisa melihat jaringan, visualisasi jaringan kasus kejahatan itu sendiri atau dataset yang telah kita buat tadi. Nah, di sini terdapat sangat banyak ya relasinya, karena saya memasukkan perintah limit 100. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. Nah, kita pindahkan ke sini lah mungkin. Nah, di sini ada warna merah, warna ungu, dan warna biru, dan terakhir ada warna kuning. Nah, fungsi dari warna merah itu adalah lokasi atau titik di mana kejadiannya. Sementara warna ungu itu adalah nama si pelaku, dan warna biru adalah nama kejahatan apa yang dia lakukan, dan warna kuning adalah nama si korbannya. Nah, kasus yang terjadi itu adalah jenis kejahatannya itu pembakaran. Kejadiannya pada tanggal 17 Desember 2021, lokasinya itu ada di Moskow. Hukumannya itu 7 tahun penjara. Nah, fakta penting, dia melakukan kejahatan itu karena motifnya itu dendam. Nah, kita lanjutkan dengan pelaku di balik kejahatan ini adalah si Nina R. Nah, dia itu berasal dari Rusia. Nah, jadi dia itu berasal dari Rusia dengan motif dendam dan melakukan pembakaran, dan pembakaran itu terjadi di Moskow. Nah, karena yang bisa kita lihat di sini ya, lokasi kejadiannya itu ada di Moskow. Dan korbannya itu adalah gedung apartemen. Nah, begitu juga yang lainnya seperti itu. Dan mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait visualisasi jaringan kasus kejahatan atau demo dari visualisasi dataset yang telah dibagikan kepada saya. Demikianlah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.